warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan dayanya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas, baik aktivitas duniawi ataupun aktivitas ukhrawi, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kenikmatan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang, yaitu al-Islam. Umat Islam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada. Juga saum kita yang sudah kita lakukan pada beberapa hari yang lalu, sekitar setengah bulan, yaitu sekitar 14 hari, mudah-mudahan selalu terima oleh Allah sebagai amal ibadah untuk memberatkan amal soleh kita di yaumil qiyamah, sehingga kita bisa mendapatkan atau dimasukkan dalam surganya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah, masih terkait dengan bulan Ramadan, yaitu tentang nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya yang akan kita garis bawahi adalah kalimat yang pertama, yaitu penurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan ladzi, bulan Ramadan itu adalah bulan yang turunkannya di dalamnya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu diantara kemuliaannya adalah karena di dalamnya diturunkannya, Allah pernah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan tersebut. Yaitu di mana Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk seluruh manusia dan juga sebagai keterangan-keterangan dari petunjuk itu tersebut, dan juga sebagai pembeda atau al-furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi ayat ini, surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 185, Allah telah menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, tentunya bertanya-tanya tuh orang-orang, kapan tepatnya ya bulan Ramadan itu tanggal berapa? Ya, ternyata Allah juga sudah menjelaskan di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Qadar surat 97 ayat 1 sampai terakhir sampai 3 mungkin ya. Kita baca sebagaimana yang sudah kita hafal bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, kata Allah. Jadi diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan adalah tepatnya di malam Lailatul Qadar, kata Allah ya. Di malam Lailatul Qadar tuh. Malam nih ya, malam Lailatul Qadar ya. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Yaitu Lailatul Qadar itu adalah, Allah bertanya ya, terus Allah jawab sendiri. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya dalam malam tersebut kalau kita beribadah, baca Quran sama dengan baca Quran selama 1000 bulan, bahkan lebih baik dari itu gitu ya. Kita melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar, maka kita sama saja sholat selama 1000 bulan atau lebih baik dari itu gitu ya.
Itu malam Lailatul Qadar ya. Ada yang mengartikan bahwasanya diturunkannya Al-Qur'an itu adalah pada apa namanya? Yaitu pada hari Furqon ya, yaitu pada perang Badar ya, diturunkannya Al-Qur'an nih, yaitu tanggal 17 Ramadan ya, hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah ya. Itu ada yang mengartikan ke situ. Coba kita lihat ayatnya yang emang masih ada ayatnya. Tetap perkataannya berbeda. Allah tadi mengatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar ya, pada malam. Sedangkan di ayat ini di surat yang akan kita baca yaitu surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 41 adalah pada hari. Hari dengan malam itu berbeda. Kalau hari itu adalah siang ya, siang hari. Kalau malam itu adalah malam gitu ya. Lail dengan ada kata-kata lail dengan yaum gitu ya. Kalau yang dimaksud dengan turunkannya Al-Qur'an itu Allah menyebutnya dengan lail. Sedangkan orang-orang menyebutnya yang berpemahaman tanggal 17 Ramadan itu adalah kata-katanya yaum, jadi berbeda ya. Coba kita baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 41. A'udzubillah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsuhu walir rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka perlimanya adalah untuk Allah ya. Tentang rampasan perang nih, untuk Allah, untuk Rasul ya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu pada hari Al-Furqan untuk pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Dalam ayat ini surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 41 Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah menurunkan kepada hambanya yaitu pada Muhammad pada hari Furqan ya, pada hari Yaumal Furqan, yaitu bertemunya dua pasukan, yaitu pada maksudnya perang Badar ya, tepatnya yaitu hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah ya. Orang beranggapan bahwa yang diturunkan pada pada perang Badar ini yang diturunkan adalah Al-Qur'an ya, padahal bukan tuh, yang diturunkan itu bukan Al-Qur'an karena perkataannya beda antara kalau Al-Qur'an itu kata Allah diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam ya, pada Lailatul Qadar lail. Sedangkan di sini adalah yaum ya, untuk siang hari. Beda ya lail dengan yaum ya. Di dalam bahasa Arab itu beda antara lail dengan yaum. Lail itu malam, sedangkan yaum itu adalah siang. Sedangkan di sini surat 8 ayat 21 Allah menurunkan pada siang hari pada perang Badar, yaitu yang dimaksud dengan diturunkan pada perang Badar itu adalah 5.000 atau 3.000 malaikat, bukan Al-Qur'an ya, sebagaimana di ayat yang lain ya. Di ayat yang lain yaitu di surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 123, 124 dan 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idz taqulu lil mu'minina alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalatati alafi minal malaikati munzalin bala ing tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Artinya sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang yang lemah. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Ingatlah 124-nya ya. Ingatlah ketika engkau
maksudnya Muhammad mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu bahwa Robmu membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit ya. Jadi pada perang Badar itu Allah menurunkan bukan Al-Quran, tapi menurunkannya adalah menurunkan 3.000 malaikat gitu. Karena ini adalah yaum pada siang hari. Yang diturunkan pada siang hari itu adalah 3.000 malaikat pada perang Badar ya, hari Jumat ya, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah ya. Itu adalah yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan itu adalah 3.000 malaikat pada waktu perang Badar tersebut ya. Dan juga ayat 125-nya, ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa lalu mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda ya. Jadi yang diturunkan oleh Allah pada perang Badar atau pada hari bertemunya dua pasukan ya, itu adalah pada yaum. Kata-kata yaum itu adalah pada siang hari, yaitu yang diturunkan pada siang hari oleh Allah adalah 3.000 atau 5.000 malaikat, bukan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu turunkannya malam, Lailatul Qadar, sebagaimana sudah disebutkan oleh Allah dalam ayat dalam surat Al-Qadar tadi, surat 97 ayat ke-1 sampai ke-3 tadi ya, sebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul, pada malam Qadar atau Lail, yaitu pada malam hari ya. Sedangkan ini kalau kita mengartikan tanggal 17 Ramadan itu turunkannya siang hari. Jadi kalau tanggal nggak cocok tuh kalau kita misalkan Al-Quran malam Lailatul Qadar itu, Al-Quran tuh turunkannya pada malam Lailatul Qadar. Ternyata orang mengartikannya tanggal 17 Ramadan. Nah, tanggal 17 Ramadan itu yang diturunkan tuh siang hari. Sedangkan yang diturunkan siang hari pada tanggal 17 Ramadan itu bukan Al-Quran, yaitu malaikat yang membantu dalam perang Badar sebanyak 3.000 atau 5.000 malaikat. Sedangkan Al-Quran diturunkannya itu adalah pada malam Lailatul Qadar, bukan pada tanggal 17 gitu ya, bukan pada siang hari atau yaum, tapi pada malam hari gitu ya. Jadi malam dengan saum tuh lail dengan yaum tuh beda itu ya. Itu perbedaannya tuh. Makanya kalau saya lebih cenderung untuk mengartikannya adalah pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah bukan pada tanggal 17 Ramadan, bukan, karena tanggal 17 Ramadan adalah bertemunya dua pasukan atau pada perang Badar. Yang turunkan oleh Allah pada perang Badar tersebut adalah pada siang hari, maksudnya pada yaum itu adalah 3.000 atau sampai 5.000 malaikat, bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu turunkannya malam, lail ya. Kata-katanya berbeda tuh antara malam dengan yaum ya. Al-Quran turunkannya pada malam hari gitu loh ya, maksudnya gitu ya, pada Lailatul Qadar malam. Sedangkan yang diturunkan tanggal 17 Ramadan pada perang Badar itu siang hari, yaitu malaikat 3.000 sampai 5.000 malaikat gitu, sebagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi gitu ya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana surat Al-Qadar sampai surat ayat pertama, kedua, ketiga gitu ya, pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu tepatnya bukan tanggal 17 Ramadan. Lailatul Qadar itu diterangkan oleh dalam hadis-hadisnya banyak ya, banyak banget hadisnya ya. Lailatul Qadar itu diantaranya adalah diterangkan oleh Rasulullah bahwa malam Lailatul Qadar itu ya adalah sebagaimana hadisnya banyak banget nih, diantaranya aja nih, diantaranya yang kita sebut, yang kita bacakan ya, yaitu di kitab Sahih Bukhari jilid 1 juz 2 halaman 254 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala taharau lailatul qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadana. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah telah berkata, bersiap-siaplah ya
untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada bilangan ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah bukan tanggal 17 Ramadan ya. Tanggal 17 Ramadan itulah hari bertemunya dua pasukan, yaitu perang Badar. Yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan adalah 3.000 sampai 5.000 malaikat sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan bulan Ramadan ya, yaitu tepatnya adalah pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar yaitu diterangkan oleh Rasulullah yaitu pada malam-malam ganjil yang 10 yang terakhir, 21, malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29 tuh 5 malam tuh ya. Jadi hadisnya banyak nih tentang yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu bukan tanggal 17, tapi Lailatul Qadar itu tepatnya adalah tanggal malam-malam ganjil 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 atau malam 29. Itulah yang diturunkan, itulah turunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan yaitu tepatnya pada malam Lailatul Qadar atau malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 atau malam 29. Kita disuruh mencari itu di antara salah satu malam itu ya. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari ini nih, jilid 1 juz 2 halaman 254. Jadi seperti itu. Jadi 17 nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran bukan tanggal 17 Ramadan, tetapi diturunkannya Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar itu adalah apa tadi? Lailatul Qadar itu malam 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan yang ganjil-ganjil ya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Itulah yang terangkan oleh Allah dan Rasulnya melalui ayat Al-Quran dan juga hadis-hadisnya. Kalau kita mau mengartikan nuzul Quran tanggal 17 itu nggak tepat karena katakannya berbeda ya, kata-katanya berbeda. Kalau tanggal 17 Ramadan itu yang diturunkan itu pada yaum, pada siang hari, sedangkan Al-Quran turunkannya pada malam hari. Maka yang tepat adalah pada malam Lailatul Qadar adalah pada tanggal 21, 23, 25, 27, 29 ya, seperti itu. Jadi diturunkannya Al-Quran bukan pada malam, bukan pada, maksudnya bukan pada tanggal 17 Ramadan, karena tanggal 17 Ramadan adalah bertemunya dua pasukan atau perang Badar, yaitu tepatnya hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Tapi yang tepat nuzul Quran adalah pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam-malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 Ramadan ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sebagai keterangan, sebagai penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan atau banyak perselisihan di antara kita umat Islam ya. Ini yang saya pahami ya dengan dalil-dalil yang ada ya. Oleh karena itu, jika ada kata-kata yang salah itu berasal dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya datang dari Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.